datang ke tempat casting, kita belum casting apa-apa. Maaf ya, udah tutup gitu. Berubah ya, kalian berubah. Jangan demi orang lain, demi diri sendiri. Coba Kak Iman. Aduh. Tak dulu. Atan diam dulu. Halo, balik lagi bareng gue di Pak Chandra. Kali ini kita ada di program Ngepoin. Jadi program ini gue sengaja bikin untuk memotivasi kalian dan juga untuk bertanya pada narasumber tentang kisah-kisahnya, cerita-cerita mereka tentang gimana caranya mereka bisa mencintai diri sendiri dan bisa bangkit dari masalah yang dulu pernah mereka alami. Kayak gitu. Nah, sekarang udah kedatangan Kak Iman nih. Alhamdulillah, terima kasih udah diundang loh. Siap. Masya Allah. Siap. Makasih juga udah berkenan. Ini episode pertama. Wih. Luar biasa. Ini Sibukannya apa nih Kak sekarang? Sibukannya apapun dikerjain. Yang penting sibuk. Karena gue tuh orangnya tuh nggak mau yang santai, jadi harus sibuk, apapun itu dikerjain aja. Bener banget sih. Kadang kita harus realistis juga gitu. Jangan mikirin yang lain dulu lah. Pokoknya kerjain apa aja yang kita bisa. Betul. Yang memang menghasilkan dan halal. Setuju. Emang harus produktif banget. Gitu. Oke. Mulai tanya-tanya kali ya Kak. Boleh, siap. Jadi kan setiap manusia tuh pasti pernah merasakan down dan juga pernah punya titik terendah dalam hidupnya. Yes. Kayak gitu. Kakak ada nggak sih misalnya dulu kakak pernah ngerasa benci sama diri kakak sendiri karena kegagalan yang pernah kakak buat gitu, atau enggak hal-hal yang bikin kakak down lah dulu gitu? Kalau harus auditku cerita banyak sih titik yang bikin aku down itu. Mungkin kalau misalnya dari sisi masa kecil ya, bikin aku down banget itu adalah ketika aku ditinggalkan sama orang tua aku, terutama ibu aku. Di umur aku 6 tahun. Terus udah gitu aku gak ada sosok bapak aku. Bahkan di saat meninggalnya ibu aku tuh, bapak aku tuh gak ada di sisi aku, karena emang gak ada beberapa tahun sebelum ibu aku meninggal gitu. Jadi itu menurut aku titik down banget, titik terendah aku banget, yang akhirnya aku di umur 6 tahun aku harus tinggal sama siapa nih gitu. Untungnya tuh ada nenek kakek aku yang setia banget sama aku, yang ngerawat aku dari kecil sampai akhirnya aku tuh menemukan ini nenek kakek aku tuh jadi penyelamat hidup aku banget. Dan di situ aku ngerasa mereka itu malaikat dalam hidup aku, yang jadi kayak aku tuh sampai sekarang aku harus berbakti banget sama mereka gitu. Itu jadi saat titik terendah aku tuh di saat kehilangan orang tua aku gitu. Itu di saat masa kecil ya. Kalau di saat tumbuhnya dewasa, masa titik terendah aku tuh di saat susahnya menggapai harapan aku yang di Jakarta ini untuk menjadi seorang artis tuh nggak gampang ternyata ya. Aku pikir yang cuma datang casting, kepilih udah selesai gitu. Ternyata nggak seperti itu. Prosesnya tuh panjang banget, dari mulai kita datang casting ke tempat dan itu nggak cuma sekali dua kali, sampai puluhan tempat casting, belum lagi ditolakin. Kadang saat yang paling sedihnya itu datang ke tempat casting, kita belum casting apa-apa, terus ternyata udah kayak langsung umurnya berapa, segini, padahal sesuai dengan kriteria umurnya ya. Terus dia tuh ngeliatin dari atas sampai bawah, diliatin lagi, habis itu kayak maaf ya udah tutup gitu. Kalau emang aku gak akan sesuai dengan kriteria, please lah gitu. Aku tuh udah jauh-jauh datang ke sini, at least ya aku pengen nunjukin aja aku acting gitu loh. Tapi dia tuh mungkin punya waktu yang gak mau terbuang percuma kali ya. Tapi dengan cara seperti itu, jadi kayak itu titik terendah aku pulang di tempat casting. Ingat banget di Kopaja waktu itu, sedih banget gitu, kayak ya Allah, aku sampai kayak berkaca-kaca banget. Ternyata berat banget ya untuk aku menggapai impian-impian aku gitu loh. Gimana yang aku pikir tuh segampang yang nih orang-orang kalau misalkan di TV itu udah langsung terkenal, ternyata nggak gitu. Banyak banget proses yang dilaluin gitu. Sepertinya aku saat itu yang aku ngerasain tuh yang kayak ditolak mentah-mentah terus tanpa aku harus casting, tuh menurut aku sedih banget. Tapi dari situ aku jadi kayak niatin banget, Man, insya Allah di suatu saat lo tuh pasti bakalan sukses. Lo harus yakin banget. Kalau misalnya lo yakin dengan apa yang lo lakuin, pasti insya Allah ada jalannya. Yang penting selalu kerja keras, selalu konsisten. Dan aku selalu tanemin dalam diri aku, semua orang sama lah makannya makan nasi juga gitu. Pasti semua juga ada di saat yang titik terendahnya mereka, tapi ntar ada saatnya mereka menikmati hasilnya. Jadi aku selalu yakin, aku selalu doa. Terus aku gimana caranya nih tambahin dengan faktor X-nya itu, ke faktor keberuntungannya. Aku pancing faktor keberuntungan itu dengan tambahin sholatnya, tambahin puasanya, tambahin sedekahnya. Itu menurut aku jadi kayak faktor X yang orang ganteng banyak, tapi
kenapa misalkan aku yang kepilih? Yang mungkin itu adalah faktor S keberuntungan yang orang Karena nggak memang semua usaha orang juga sih, Kak. setuju, nggak semua orang yang bisa dapetin. Gitu. Benar banget. Itu mungkin salah satu hal yang buat aku jadi kayak aku mulai terbangun di saat titik terendah seperti itu. Wah, tapi pernah gak sih Kak ngerasa down-nya kan tadi karena dari Kakak sendiri. Kalau dari orang lain nih misalnya kayak di underestimate sama orang lain atau enggak? Nah itu dia, itu underestimate-nya dari orang castingnya itu kan menurut aku kayak wah, ini aku belum acting apa-apa tapi kayak udah langsung ditolak mentah-mentah. Aku jadi kayak down banget. Mungkin beberapa kali juga down itu saat kalau kita udah syuting terus udah gitu dapetin sutradara yang marah-marah. Itu aku jadi mau acting improvisasi pun nggak bisa karena mereka udah menganggapnya tuh kayak udah lo tai lo nggak bisa acting. Jadi kayak kita mau nambahin karakter kita lagi juga takut. Itu salah satu hal yang kita itu latihan mental sih menurut aku. Jadi dari dengan kita selalu nerima masukan jelek, kata-kata jelek itu kita serap, tapi jangan sampai nurunin semangat kita. Benar. Gitu. Karena emang setiap orang juga kalau ingin mencapai sesuatu kita harus ngerasain pahitnya dulu. Kayak misalnya kita bikin teh gitu. Kita mau tahu teh ini manis, kita cobain dulu ini hambar apa enggak, baru kita tambahin gula lagi. Gulanya itu mungkin jadi kayak effort kita untuk menjadi lebih. Sangat mantap. Nah, kalau untuk Yuk lanjut. sama cara bangkit setiap orang nih kan beda-beda gitu. Kalau misalnya aku biasanya dengerin lagu. Aku dengerin lagu Tulus karena dulu aku sempat dibully gajah, dibully apapun, tapi Tulus itu bisa merepresentasikan gajah itu bukan sesuatu yang negatif gitu. Mungkin orang bilangnya gajah tuh karena besar, badannya besar, terus entah kulitnya gimana gitu. Tapi Tulus itu bisa membawakan bahwa gajah itu setia kawan. Gajah itu yang kuat, mereka selalu membantu orang kayak gitu. Jadi itu bisa memotivasi aku juga gitu. Nah, kalau Kak Aiman ada nggak sih lagu misalnya yang bikin Kak Aiman semangat gitu waktu lagi ngedown atau gimana? Apa ya kalau lagu yang bikin jadi semangat itu hampir lupa ya. Sama apa ya? Mungkin ya kalau udah pasti orang-orang udah tahu kalau lagu saat kita down tuh pasti dengan lagunya The Maksud Jangan Menyerah tuh pasti bikin kita semangat banget kan gitu loh. Tapi itu udah lagu secara umum. Tapi yang aku lakuin ketika aku misalnya lagi down itu, aku sering ngomong sama diri aku sendiri. Tapi di dalam keadaan misalkan sepertiga malam, aku tiba-tiba bangun sholat, terus dari situ aku kayak ngomong aja gitu, ya Allah, tolong dong kasih jalan semudah-mudahnya, digampangkan segalanya, dilancarkan. Karena menurut aku tuh bisa banget jadi sesuatu, bisa menjadi seseorang tuh atas izin Allah gitu. Kalau misalnya nggak ada izin Allah ya pasti nggak bakalan bisa apa-apa. Jadi kan aku tuh kayak biasanya ketika aku sedih tuh udah gitu doang gitu loh. Ada saatnya lagi misalkan waktu itu pernah banget aku di depan orang-orang terus dikatain sama sutradara gitu. Apalagi yang pernah sama pemain, aku inget banget dulu waktu pas aku datang ke lokasi syuting. Sama-sama pemain. Aku waktu itu masih naik ojek kalau ke lokasi syuting. Terus nyampe di lokasi syuting, si pemain ini tuh ngomong, Man, lo tadi kesini naik apa? Naik ojek, kata gue gitu kan. Karena gue tuh paling anti untuk ngebohong ya. Jadi dulu gue naik ojek. Terus udah gitu sama teman-teman pemain lain gini, bro, Aiman kesini naik ojek loh. Itu parah sih. Mungkin menurut dia tuh ya bercanda gitu ya. Tapi buat aku kayak dengan dia ngetawain di depan sama teman-teman yang lain, aku jadi langsung down gitu. Dari situ aku sampai rumah langsung kayak, ya Allah, ini tuh kayak satu teguran banget buat aku, ataukah ini jadi suatu hinaan yang bisa menaikkan harkat aku gitu loh. Aku selalu dengar kalau misalnya kita saat dibully itu saatnya kita dihapuskan dosanya dan saatnya kita juga dinaikkan lagi derajatnya. Aku selalu minta kayak gitu. Dan biasanya orang-orang teraniaya itu saatnya dia berdoa dan ijabah gitu. Makanya ketika aku tuh merasa teraniaya dikatain begitu, aku langsung doa. Terus nggak berlangsung lama, berapa bulan kemudian kayak kebalik aja gitu posisi keadaan aku tuh. Tiba-tiba aku yang jadi waktu itu lagi syuting stripping banget, lagi sorot media dan lain-lain. Terus satu saat aku datang ke satu acara, terus di satu lift itu ternyata ada dia, si pemain ini juga. Terus pas keluar dari lift, langsung media tuh langsung sorot ke aku gitu. Terus dia tuh yang cuman diem aja gitu, gak ada yang nyorot ke dia. Dan situ menurut aku kayak Masya Allah banget nih gitu. Kayak Allah nunjukin banget nih ketika orang tuh ya itulah adanya ketika ada di atas, ada ketika ada di bawah. Dan kita jangan terlalu terlena ke atas, dan kita di bawah juga jangan terlalu terlena dengan keadaan itu kita
gitu. Jadi situ kayak alhamdulillah banget sih gitu lah. Makanya attitude itu penting banget ya kan. Betul banget. Sekecil apapun usaha kalian, kalau emang niat untuk memperbaiki attitude kalian pasti dibantu sama Allah gitu. Betul. Dan Setuju. menghargai usaha seseorang juga itu nggak sulit kok gitu. Misalnya kita belum punya mobil atau belum punya sesuatu yang apa ya, yang lebih gitu dari kalian, Yes. ya udah biarin aja. Itu juga hal yang baik. Lagian juga punya mobil sekarang polusi banyak ya kan. Betul. Pakai motor kan ojek lagi kan, angkutan umum Dan ngirit. ngirit juga. Oke, mungkin ini sudah hampir selesai. Yap, Jadi gak berasa ya? Gak kerasa ya. Aku mau tanya nih, Kak Iman punya gak sih pesan-pesan buat teman-teman di luar sana yang mungkin lagi ngerasain hal serupa sama Kak Iman, atau mungkin yang lagi ngerasa nyalahin diri sendiri, atau mereka berusaha lagi berusaha bangkit dan lain sebagainya gitu Kak. Intinya sih kalau pesan aku, selalu lakuin yang terbaik. Bener. Jangan pernah menyerah. Dan ingat, Allah itu mengabulkan prasangka hambanya. Jadi selalu berprasangka baik aja terus. Jangan pernah berprasangka buruk, karena ketika kita yakin dengan apa yang kita lakuin dan itu benar di jalan Allah, pasti akan dimudahkan. Wah, keren banget. Amin. Keren banget. Pokoknya gue juga mau ngingetin supaya buang ego kalian. Kalau kalian emang pengen berubah, ya kalian berubah. Jangan demi orang lain, demi diri sendiri. Karena kalau kalian berekspektasi terlalu tinggi juga sama orang lain atau sama diri sendiri, itu mungkin endingnya bakal sakit juga lah kalian. Jadi yang penting berusaha dulu. Kalau gagal, coba lagi terus. Lagu dong terakhir, gajahnya gimana sih lagunya? Gajah tuh lagunya. Kan seorang-nana. Aku harus tangguh bila jatuh. Gajah lain membantu tubuhmu di situasi, rela jadi tamengku. Wih. Coba Kak Iman. Aduh. Gue diinjek gajah ini. Oke, Kak Iman, thank you banget udah Sama-sama. udah berkenan diundang di sini. Gila, itu Tak dulu. Altan, diam dulu. semoga yang barusan kita obrolkan itu bisa bermanfaat buat kalian, bisa memotivasi juga, dan tetap semangat buat kalian semua yang lagi ngerasa down sekarang. Kalian pasti bisa. Setuju. Thank you juga Dip. Sukses terus channelnya dan jangan lupa. Amin. Thank you banget yang udah nonton dari awal sampai akhir. Semoga video ini beneran bermanfaat buat kalian dan memotivasi juga. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa mampir ke channel YouTube-nya Kak Iman. Oke. Terima kasih.